Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kamera dan juga objek tiga dimensi pada FreeGLUT. Pertama kita lihat codingannya secara garis besar. Pertama kita lihat sini ada header-header yang kita perlukan untuk membuat kamera 3D, kamera dan juga objek 3D. Kemudian kita lihat di sini ada variabel-variabelnya yang diperlukan. Ini boolean-boolean juga diperlukan untuk membuat kameranya bergerak dekat atau menjauh dan juga pergerakan objeknya. Kemudian kita lihat sini ada Gallifrey-Strum. Kemudian kita lihat di sini render scan void dan juga idle void. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini tempat codingan-codingan di mana kita akan menggambar objek dan juga kamera tiga dimensinya, yaitu di dalam fungsi render scan void. Kemudian kita lihat di bawah ada fungsi keyboard press, di mana ketika kita menekan keyboard, kondisi-kondisi ini akan menjadi true. Dan juga karena ada keyboard up, sehingga di mana apabila kita melepasnya, maka kondisinya akan menjadi false ataupun salah. Di sini saya menggunakan init Windows size-nya itu 1280 dikali 120, yaitu 720 pixel dengan nama window camera test. Oke, kita kembali ke atas. Di sini kita lihat ada banyak variabel yang kita perlukan untuk menggambar kamera dan juga menggambar objek 3D. Di sini ada start X dan juga start Z, yaitu awal. Jadi nanti kita akan membuat grid-grid, yaitu seperti garis-garis, sehingga membuat kita itu seperti latar belakang gambaran kita nanti, sehingga kita lebih mudah untuk menggambar objek tiga dimensi. Ini ada start X dan juga start Z, yaitu nilainya -8 dan juga -10, yaitu awal X dan juga awal Z. Begitu juga dengan NX dan juga NZ, nilainya sama, hanya saja ini menjadi positif 18 dan juga 10. Kemudian ada quantity X dan juga quantity Z, yaitu nilai 36 dan juga 20. Kemudian ada float pose Y, yaitu posisi Y. Kemudian ada juga objek X dan juga objek Z, yaitu posisi objek untuk X dan juga Z. Sini aja ada untuk speed X dan juga pose X. Ada juga center X, Y dan juga Z. Kemudian kita lihat sini ada current time, last time, juga delta time, yaitu untuk menghitung waktu. Dan juga di sini ada boolean-boolean yang dimana nilai awalnya masih false, yaitu untuk yang ini mengatur jarak kamera dari kita. Ada near, mid, dan juga far cam. Kemudian ada juga untuk move left, right, up, dan juga down. Oke, sini kita lihat ada Gallifrey-Strum, yaitu memiliki 6 variabel, maksud saya 6 parameter, dimana yang pertama itu 4 pertama seperti gambar dua dimensi, yaitu left, right, down, up. Sementara 2 terakhir yaitu near, kamera posisi yang dekat kita, dan juga far, yaitu posisi yang jauh dengan kita. Oke, sini saya menambahkan void idle. Jadi maksud void idle itu sehingga ketika kita membuat kamera 3 dimensi, kamera di FreeGLUT, kita menghindari bugnya dengan membuat void idle. Jadi lebih baik kita membuat void idle dengan isinya itu GLUT post redisplay. Oke, kemudian kita lihat void render scan-nya. Sini kita lihat GL color, yaitu latar belakangnya warna biru RGB, jadi blue. Kemudian kita lihat sini untuk mengatur waktu, dan di sinilah mengatur jarak kameranya apabila nanti berubah menjadi nilainya true. Untuk near cam itu posisinya itu tetap 0. Kemudian untuk mid cam itu posisinya berubah menjadi 10, menjadi lebih jauh dari kita. Kemudian untuk far lebih jauh lagi, yaitu 20. Kemudian untuk move left dan juga yang lainnya left, right, dan juga up,
itu untuk left berkurang 0,01, right itu bertambah 0,01, dan di sini kita lihat down itu bertambah karena apabila kita menambah variabel translasi kita nanti untuk objeknya, dia akan bergerak ke bawah apabila kita tambah. Sementara apabila kita berkurang, dia akan menjadi naik ke atas. Dan di sini yaitu batas-batas untuk gridnya, sehingga apabila objeknya sudah mencapai batas ujung grid, dia tidak akan melewati grid, melainkan berhenti setelah menabrak atau bersentuhan dengan grid. Jadi ini semua batas-batasnya. Kemudian kita lihat ada glue look at. Sinilah kita membuat kameranya. Untuk 3 variabel awal, yaitu objek X 22, 0 tambah pose dan juga objek Z, ini merupakan di mana kamera itu melihat objek. Ya. Kemudian di sini ada 3 variabel lagi, yaitu center kamera, ini kamera tengahnya, dan juga 3 variabel terakhir yaitu posisi kamera dari atas. Nah, di sini saya buat objek X dan juga objek Z, yaitu di 4 parameter ini. Di sini saya buat agar posisi kamera terus mengikuti objeknya ketika bergerak kemanapun dia. Oke, jadi untuk perulangan ini for, di sini disinilah perulangan yang kita gunakan untuk membuat grid-gridnya tadi. Nah, ada di sini. Kemudian kita lihat untuk perulangan kedua gitu juga. Ini untuk membuat grid-grid yang tadi juga, yaitu garis-garisnya. Oke. Kemudian kita lihat ada GL Translate. Nah, translate-nya kita gunakan untuk mengubah posisi objeknya nanti. Kemudian ada juga glue color, yaitu warna dari wire spear kita nanti yang kita gunakan, yaitu ukurannya 2 dengan banyak wire dari yang mengelilingnya itu 10 dan juga 10. Oke. Di sini kita lihat ada void keyboard press, di mana ketika kita menekan keyboard, kondisi-kondisi ini akan menjadi true, yaitu near cam, kamera yang dekat, mid cam, kamera yang sedang, dan juga far cam, kamera yang jauh, apabila kita tekan 1, 2, dan juga 3. Begitu juga untuk bergerak ke kiri, kanan, atas, bawah. Untuk kiri itu A, kanan itu D, atas itu W, ke bawah itu down. Nah, untuk keyboard up, maksudnya itu apabila kita melepas tekanan kita yang dari keyboard, misalnya kita menekan A dan G kita lepas, dia akan menjadi false. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, oke, di sini saya menggunakan window 720 pixel tadi, dan juga tadi kita buat di atas ada glued void idle, dan juga untuk menghindari bug, dan kita buat fungsi idle tadi itu di dalam glued idle func, ya, sehingga dia menghindari bug kamera yang ada di FreeGlued. Oke, sekarang kita coba codingannya. Nah, sini ada glued wire spear. Apabila kita tekan D, dia akan bergerak atas, bawah, kiri, kanan. Dan juga apabila sudah sampai di ujung grid, dia akan menjadi false sehingga tidak bisa bergerak maju lagi. Kita juga di atas dan juga bawah. Begitu juga dengan daerah di sebelah kirinya. Oke, sekarang kita mencoba kameranya. Apabila kameranya bergerak, kita tekan 2, dia akan menjadi mid, dan juga 3 menjadi far, menjadi jauh. Itu juga dengan menjadi sebaliknya. Oke. Jadi inilah dasar untuk membuat kamera pada FreeGlued. Sekarang kita lihat codingannya yang lebih membuat batasan untuk kamera, dan juga membuat transisi ketika kamera kita menjadi lebih jauh ataupun lebih dekat nantinya. Jadi untuk itu saya membuat variabel baru, yaitu cam X dan juga cam Z, yang mengatur posisi X, posisi kamera X dan juga Z nantinya.
Oke, lanjut ke codingan langsung saja karena secara umum ini sama, hanya perbedaan kondisi-kondisi. Jadi untuk di sini saya buat near cam. Apabila near cam-nya true, maka posisi yaitu posisi kamera itu akan menjadi lebih dekat karena near cam ya. Dan di sini saya buat mid cam dan juga far cam false karena di sini saya membuat apabila kita tekan sekali saja, maka kamera akan transisi menjadi lebih jauh ataupun lebih dekat. Video juga mid cam dan juga far cam ya sama. Dan kita lihat di sini ada kondisi yang sama seperti yang tadi juga. Di sini yang sedikit berbeda. Ya di sini. Sinilah batas-batas untuk kameranya. Apabila kamera itu hanya dapat mengikuti benda sampai objek ini di -7 dan juga 7 antara dua ini. Begitu juga dengan untuk yang Z-nya 5 sampai -5. Hanya untuk daerah itu aja. Setelah itu kamera akan berhenti, namun objek tetap akan bergerak. Dengan itu untuk kameranya, glue look at-nya, saya membuat mengganti objek X ataupun kamera yang tadinya awalnya objek X menjadi cam X dan juga cam Z, sehingga kamera memiliki variabel tersendiri sehingga waktu objek tetap bergerak, kameranya dapat berhenti gitu. Oke, codingan yang lain itu sama, ini juga sama. Langsung saja kita coba codingannya. Nah, sini kita lihat output yang sama, namun proses yang berbeda, hasil yang berbeda juga. Kita lihat, setelah kira-kira sampai di grid ini, kamera akan berhenti, namun objek tetap akan bergerak. Ini menimbulkan efek nampak 3 dimensinya. Nah, setelah melewati kembali lagi, kamera akan kembali lagi, begitu dengan atas dan juga bagian bawahnya. Nah, kirinya juga. Oke, langsung saja kita coba transisi kamera jauh dekatnya. Apabila kita tekan 2, nah dia akan bertransisi ke mid kamera. Begitu juga dengan kan 3, dia akan bertransisi ke jauh. Kita tekan 1 juga kembali ke awal. Begitu juga dengan lainnya. Ya, oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang codingan bagaimana cara membuat kamera di FreeGLUT. Sekian, apabila ada salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.